Hai, selamat datang di channel Programmerman Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas terkait tutorial localization atau multibahasa di Laravel. Dan kita di sini akan menggunakan salah satu package dari mCamara Laravel Localization. mCamara Laravel Localization. Di sini ada di GitHub-nya ini. Dokumentasinya juga ada di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas tutorial Laravel Localization ini dengan menggunakan package ini dan dengan studi kasus blog multibahasa. Oke, kita langsung saja. Pertama, silakan buat project baru di folder kalian, di folder project kalian. Di sini saya akan inisialisasi project Laravelnya dulu. Composer create project Laravel. Di sini kita akan menggunakan Laravel 9 ya. Jadi di sini saya akan tulis Laravel 9. Saya gunakan nama projectnya PMID Laravel Localization. Tunggu sampai selesai. Sambil menunggu, ini adalah contoh project akhirnya ya. Ini di sini kita akan membuat home yang ini ada localnya. Ketika dipilih nanti reload dan localnya berubah, terus posting blognya juga berubah seperti ini. Ketika klik about jadi about, ketika pilih ID jadi tentang. Nah, seperti ini. Ini juga ada fallback URL-nya, sistem fallback-nya. Ketika lokalnya tidak disebutkan, nanti otomatis akan dialihkan langsung ke lokal yang saat ini dipilih. Oke, kita lihat. Oke, tunggu saya sampai selesai ya. Oke, setelah instalasi Laravel selesai, silakan buka project-nya. Oke, di sini sudah terbuka. Lalu selanjutnya kita coba akan inisialisasi database-nya dulu. Jika belum, silakan diinisialisasi dulu. Saya di sini start dulu MySQL-nya, lalu saya buka database kliennya, lalu saya buat database baru, namanya PMID Laravel Localization. Setelah selesai, ini adalah database design yang akan kita buat. Ini adalah tabel post dan ini adalah tabel post translations. Ini adalah tabel utama dari post. Karena kita akan contoh kasus yang akan kita buat adalah blog multibahasa. Jadi kita akan perlu tabel post, lalu tabel satu lagi adalah post translations yang akan digunakan untuk menampung translasi dari per satu post blognya ya. Selanjutnya adalah kita akan buat database migration-nya. Silakan buat database migration-nya. Pertama kita akan membuat database migration untuk tabel post dulu. Jadi silakan jalankan perintah PHP artisan make migration create post table. Lalu jika sudah berhasil dijalankan,
Nanti akan muncul file migration baru di database migrations seperti ini. Nah, di sini silakan disesuaikan dengan bagan ini ya. Kita di sini perlu ID, is draft, created at, dan updated at. Jadi di sini ID sudah ada pakai big integer. Lalu kita perlu kolom tiny integer untuk kolom is draft. Buat defaultnya 0 saja. Di sini berarti 0 artinya published dan 1 artinya draft. Lalu di sini kita tulis kode untuk timestamp created at dan updated at-nya. Selanjutnya kita coba buat migration untuk tabel post translations. Jadi silakan jalankan PHP Artisan make migrations create post translations table. Saya di sini buat post underscore translations table. Mohon untuk tidak salah namanya ya, karena nanti kita akan buat modelnya juga, buat relationship-nya juga. Jika sudah berhasil dibuat, silakan dibuka di database migrations post translations table. Di sini juga silakan disesuaikan dengan bagan ini ya. Kita di sini perlu ID, post ID, local, title, dan content. Jadi kita di sini akan buat di baris selanjutnya ini big integer, nama kolomnya post ID. Lalu di sini di chain dengan unsigned. Karena untuk ID ini ya, ini tuh outputnya adalah big integer unsigned. Karena untuk ID auto increment ya. Jadi pakai unsigned karena hanya perlu bilangan positif saja. Udah gitu buat migration untuk local, yang mana kita menggunakan varchar atau di Laravel ini string namanya, nama kolomnya string. Buat kolom local, title, dan satu lagi content. Adapun untuk konten ini kita menggunakan teks. Lalu buat untuk created at dan updated at menggunakan timestamps. Dan jangan lupa juga di sini kita buat relation di MySQL-nya ya. Di sini kita akan buat post ID dan localnya unique, karena localnya juga pasti harus unique ya. Tidak mungkin kita akan membuat membuat dua local untuk satu post, karena kita hanya perlu satu local, satu translations per post. Lalu di sini kita buat relation kolomnya. Kita buat post ID berelasi dengan ID di post. Ini on post. Lalu ya di sini misalkan on delete, cascade, tapi ini nggak perlu sih. Selanjutnya kita akan buat database seedernya. Tapi sebelum itu kita perlu buat dulu modelnya. Jadi di sini kita akan buat modelnya dulu. Untuk membuat model bisa menggunakan perintah artisan.
PHP Artisan make model buat ininya post seperti ini. Jika setelah komennya berhasil dijalankan, silakan buka di kontrol klik kiri ini atau cari di app models post.php. Lalu di sini kita pertama buat relation di modelnya. Nama relationnya adalah post translations. Bentuk relationnya adalah as many ya. Karena satu post itu bisa punya banyak post translation dan satu post translation hanya punya satu post saja. Jadi ini one to many. Di sini kita tuliskan this as many post translation class. Ini modelnya belum ada, tapi akan kita buat setelah ini. Lalu sekarang kita coba akan buat model post translation ya. Di sini namanya post translation, enter. Lalu buka, ini jangan lupa titik komanya ya, di model post. Lalu kita buka post translation, model post translation. Lalu di sini seperti yang kita lihat di sini, yang ada timestamp-nya hanya post saja ya. Oh ya di sini di post translation ini kita tidak perlu timestamp ya. Bisa dihapus saja. Lalu balik lagi ke model post translation. Di sini beritahu Laravel kalau kita tidak akan memakai timestamp di model post translation. Dan di tabelnya juga tidak ada ya. Lalu di sini buat relationnya. Di sini bentuk relationnya adalah belongs to. Dan isi argumennya model post. Nah ini post ini sudah kita buat ya. Oke, sampai sini kita sudah membuat database dan model. Selanjutnya kita akan membuat factory untuk post. Silakan dibuat factory-nya. Saya di sini namanya post factory. Silakan dibuka, nanti akan muncul di database factories. Lalu isi factories ini, isi untuk post ini hanya untuk kolom namanya isDraft dan nilainya 1. Kita akan buat semua data isDraft yang di-generate dari post factory ini akan hanya menghasilkan defaultnya adalah isDraft 1. Selanjutnya kita akan membuat factory untuk post translation. Di sini saya akan buat factory-nya namanya post translations. Di sini silakan diisi untuk masing-masing kolomnya ya. Untuk post ID kita akan beri 0 saja. Untuk local di sini kita akan menggunakan library PHP Faker. Di sini sudah ada bawaan Laravel. Lalu di sini nilainya adalah antara ID dan N. Tapi nanti di kode generation untuk ininya kita masukkan sendiri nilai lokalnya ya. Adapun di sini kita isi seperti ini dulu. Lalu
Untuk title-nya isi dengan sentence. Dan untuk kontennya kita menggunakan paragraf. Isi argumennya 2. Untuk menyatakan ini paragrafnya 2. Setelah itu kita buat kode di database seeder. Di database seeders, nama filenya database seeder. Di sini di run-nya ini kita buat kode untuk generate seedernya ya. Kita akan buat looping dari 0 sampai 9. Di sini kita buat idenya adalah kita buat dulu postnya. Kita buat data dummy untuk post. Sesudah itu di setiap postnya ini kita buat data dummy untuk translation-nya. Masing-masing untuk local ID dan local N atau local Indonesia dan Inggris. Kita buat saja di sini. Kita buat kodenya adalah post factory karena kita akan membuat menggunakan factory dari post. Lalu di sini post translation factory create. Nah, di sini kita isi sendiri post ID dan lokalnya ya. Post ID-nya diambil dari sini ya, dari post ini yang sudah dibuat. Lalu kita juga akan buat lokalnya. Lokalnya yang pertama adalah ID. Lalu yang kedua di sini kita buat lagi post translation factory post ID. Post ID-nya diisi dengan post ID dari post yang sudah di-generate dan lokalnya adalah N. Jangan lupa di sini dipanggil modelnya ya. Oke, ini sudah selesai. Persiapan database migration dan seeder kita sudah selesai. Sekarang kita saatnya run migration dan seedernya. PHP Artisan migrate main seed. Enter. Rupanya kita lupa untuk mengset .env kita ya. Di sini kita perlu sesuaikan dulu database di development environment kita dengan di .env Laravel kita. Sudah itu kita coba jalankan lagi PHP Artisan migrate main seed. Rupanya saya typo di nama database-nya ya. Tapi kita sesuaikan aja di sini jadi localization saya namanya. Sudah itu kita database migration dan seeding-nya sudah selesai. Kita lanjut ke instalasi package Makamara Laravel localization-nya ya. Ini maaf kalau salah penyebutan namanya. Instalasinya di sini ada nih. Silakan di copy saja ini composer require Makamara Laravel localization. Nah, silakan di sini di run, enter. Tunggu sampai instalasi package-nya selesai. Setelah itu kita bisa publish config-nya ya, dan lebih baik kita publish config-nya saja agar nanti untuk customisasinya mudah. Di sini bisa di copy saja PHP Artisan vendor publish-nya karena ini panjang. Silakan di copy saja. Lalu di paste di sini. Oke, sudah berhasil di copy. Ini nanti akan muncul di folder config Laravel localization seperti ini.
Selanjutnya ya kita buka Laravel localization ini. Di sini silakan di komen semua bahasa kecuali ID dan N ya. Local ID dan N. Di sini N sudah di uncomment. Lalu silakan cari ID. Nah ini ID, name-nya Indonesian. Ini dibiarkan saja semuanya. Oke, kita sampai sini sudah konfigurasi config Laravel localization-nya. Sudah itu kita coba ke http kernel.php. Di sini kita akan register package middleware-nya. Silakan pergi ke route middleware di sini. Lalu di sini ya, di sini ada nih. Silakan di copy saja list middleware dari Laravel localization-nya. Lalu masukkan di sini, di paste saja. Seperti ini. Selanjutnya kita ke pembuatan routes. Silakan ke web.php. Bisa dicari nih web.php. Routes web.php ya. Di sini kita buat dua route. Kita buat dua route. Route yang pertama adalah untuk home, yang kedua adalah untuk about. Di sini kita buat route get, ini untuk home-nya. Lalu di sini namai home. Lalu buat route satu lagi, namanya about. Lalu ininya index, nah name-nya about. Oh ya ini diganti. Ini kita ganti jadi group. Lalu di sini kita pakai prefix ya. Prefixnya kita isi, kita gunakan prefix Laravel localization set local. Karena nanti kita akan butuh di sini, nah ini prefix lokalnya ID atau N, nanti baru ketika diklik about nanti baru slash about. Oke, selanjutnya kita akan membuat controller untuk kedua page. Pertama kita akan membuat home controller ya. Silakan dibuka lagi terminalnya. Lalu kita buat script untuk membuat controller. PHP artisan make controller home controller. Oke, sudah terbuat file controllernya. Lalu kita buat, pertama kita akan buat untuk metode index. Ya memang di sini cuma metode index doang sih. Ya, di sini pertama kita akan buat, idenya adalah kita akan dapatkan dulu lokal saat ini ya, lokal yang sedang digunakan. Setelah itu kita panggil postnya, kita buat query postnya, lalu buat eager loading dengan post translations, lalu buat kondisi bahwasanya yang akan kita get hanyalah post dengan lokal tertentu saja.
Baru setelah itu data itu dipas ke view-nya. Pertama kita get dulu locale saat ini. Kita menggunakan helper app lalu chain dengan current locale seperti ini. Lalu kita buat query untuk get postnya ya. Dan di sini juga kita menggunakan eager loading post translation. Untuk eager loading jangan lupa menggunakan semacam array ya. Di sini key-nya adalah nama relation, metode relationnya, lalu value-nya adalah function callback. Di sini masukkan $query, lalu karena kita akan menggunakan ini locale ini, kita gunakan use di function callback-nya. Lalu setelah itu di dalamnya kita buat query, kita gunakan condition di mana locale-nya adalah locale saat ini. Sudah itu baru kita get. Jangan lupa titik komanya. Baru di sini kita pas datanya ke view kita. Oke, sampai sini kita sudah berhasil membuat home controller. Selanjutnya kita akan membuat about controller. Kita buat di sini lalu kita buka. Dan di sini kita akan buat function namanya index. Ini isinya hanya return view about titik koma. Saya ada yang lupa, kita balik lagi ke home controller. Di sini kita kurang use model postnya. Silakan di use dulu. Oke, sampai sini kita sudah berhasil membuat kedua controller. Selanjutnya kita akan membuat view untuk home dan about page-nya. Untuk view kita singkat saja ya. Di sini saya akan kopas view yang sudah saya buat. Kita buat ini di resources, views lalu kita buat di sini home.blade.php. Kita paste. Karena di sini view-nya namanya home aja ya. Jadi kita buat di sini di views home ini. Di sini saya akan sedikit jelaskan saja ya. Di sini kita akan menggunakan CSS Bootstrap dari Bootstrap. Lalu di sini kita akan buat navbar-nya ini. Lalu brand-nya adalah Fajar WZ. Di sini ini navbar dari Bootstrap ya, seperti ini. Lalu di atasnya ini kita akan membuat home, about, dan locale switcher-nya ya. Di sini saya buat home. Lalu selanjutnya kita buat about.
Lalu selanjutnya kita buat local switcher-nya di sini. Kita menggunakan str to upper Laravel localization get current local. Ini untuk mendapatkan lokal saat ini yang sedang dipakai. Lalu di sini kita buat drop down untuk mengget semua lokal. Kita get di sini key-nya kita for each. Lalu setelah ke get current localnya, kita get URL dari lokalnya. Ini menggunakan Laravel localization get localized URL. Lalu di sini print lokalnya pakai str to upper agar semua hurufnya uppercase. Sudah itu di bawah kita nah di sini kita menggunakan translasi ya. Title-nya di translate, lalu di for each. Lalu di bawahnya adalah list dari postnya. Kita for each. Lalu di sini diambil title-nya menggunakan first local, post translation-nya dipanggil. Karena sudah kita eager load, di sini langsung panggil. Lalu di first. Nah, ini lokalnya, ini title-nya. Di bawahnya lalu kontennya. Kontennya di sini kita potong. Kita potong hanya 100 karakter pertama saja. Sudah itu di sini saya include JS Bootstrap-nya dan selesai. Selanjutnya kita buat view about. Untuk membuat view about silahkan dibuat new file namanya about.blade.php. Lalu untuk about juga saya kopas saja ya, yang sudah saya buat. Dan di sini sederhana saja, kita buat navbarnya sama. Lalu isinya ini. Isinya hanya title dari page about saja. Di sini kita hanya memanggil translasi dari title page about. Lalu di bawah di include JS Bootstrap-nya. Sudah itu, sekarang kita akan buat file length-nya. Ini untuk translasi dari title page-nya. Silakan ke folder length. Lalu ke folder n, ini n sudah ada. Lalu di sini kita buat nama file, namanya general.php. Nah, ini tujuannya adalah membuat file seperti ini ya. Di sini kita buat translasi dari string-string yang ada di page. String-string yang harusnya hardcode, tapi kita akan buat translasinya di sini. Oke, kita ke general.php. Lalu kita masukkan kodenya. Kita buat seperti di sini ya, di out.php ini ada nih. Contohnya seperti ini. Kita return array berupa key value, yang mana key-nya adalah key namanya, nama translasinya. Lalu value-nya adalah translasi dari key tersebut ya. Di sini kita akan buat key namanya about. Ini untuk lokal N dulu ya, lokal Inggris dulu. About title gini aja. Yang bawahnya adalah home title. Home title seperti ini. Ini nilainya adalah latest post. Jangan lupa titik koma. Selanjutnya kita buat di
kita buat untuk yang ID. Kita buat folder ID, lalu kita buat file general.php. Kita kopas saja yang dari sini. Kita paste di sini. Lalu ininya sama, about title, tapi nilainya adalah tentang ya. Lalu untuk translasi judul home-nya adalah artikel terbaru. Oke, sampai sini untuk konfigurasi dari translasi string-string di page kita sudah selesai. Selanjutnya adalah kita coba ke moment of truth. Kita tes aplikasi Laravel kita. Silakan di ini ya, PHP Artisan Serve. Oke, rupanya ada salah. Di sini ada error translasinya karena di sini key-nya adalah general.title dan kita beda key-nya, jadi ada salah ya. Saya coba sesuaikan aja dengan yang ada. Di sini about, di sini title. Ini contoh saja, silakan untuk real case-nya disesuaikan sendiri ya, dengan key atau nama-nama variabel yang mudah dipahami. Oke, kita balik lagi. Kita refresh. Nah, di sini sudah nilai yang sesuai ya, di generate nilai yang sesuai. Di sini untuk Inggris, local default-nya ini Inggris. Nah, ini Inggris. Judulnya latest post, lalu post-nya adalah post bahasa Inggris di sini ceritanya. Lalu pas ke page about, di sini title-nya adalah about, seperti yang kita buat di sini ya. Ini about latest post. Lalu ketika ganti local ke ID, maka ini langsung berubah jadi tentang. Dan ketika di home, title home-nya adalah artikel terbaru dan post-postnya adalah post bahasa Indonesia ceritanya. Dan ketika di switch lokalnya, nah ini postnya berbeda ya. Dan ini lokalnya juga dari lokal Inggris, dari N. Ketika ganti, nah seperti ini di ID, home-nya, tentangnya ya seperti ini ya. Oke, sampai sini tutorial kita sudah selesai. Dan silakan mudah-mudahan dengan ini kalian sudah bisa menggunakan localization di Laravel app kalian ya. Mau yang untuk case block maupun bukan. Tutorial ini juga ada repo-nya, nanti akan ada di deskripsi video YouTube saya. Oke, sampai sini saya akhiri tutorial ini dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.